warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ke pembelajaran berikutnya, apakah ada pertanyaan yang telah kita pelajari minggu lalu? Kalau tidak ada, boleh kita lanjutkan. Kira-kira ada pertanyaan? Belum. Anda sekalian? Saya Pak. Tidak ada. Lanjut aja, lanjut ya. Saya Pak, saya Pak. Ada Pak Hendra tuh, Pak. Siapa? Ini. Oh, Hendra. Bagus Hendra apa Hendra? Ya Pak, kemarin kita kan membahas tentang hama tanaman padi ya. Iya. Hama apa penyakit Pak? Hama ya. Hama. Kalau yang minggu kemarin hama. Ini minggu depan minggu sekarang. Ini Nah itu penyakit. Pak, mau nanya Pak. Itu kata tanaman padinya orang tuanya teman saya itu. Dia nanam padi gitu Pak. Tapi ternyata gagal panen. Nah disebabkan ternyata daunnya itu mengalami bercak-bercak itu. Nah katanya kena hama itu Pak. Disedot jaringan tanamannya oleh hama tungau gitu. Nah itu cara mengendalikannya seperti apa Pak? Cara pengendaliannya? Iya Pak. Ini kemarin Hendra ini tidur nih, nggak jelas, nggak dengar Bapak jelaskan kemarin nih. Hendra? Iya. Kemarin, Tidur. Iya Pak, iya. Ya, kemarin dia tidur nih. Jadi kalau untuk pengendalian jenis hama ini banyak yang dilakukan. Tapi pada realitasnya petani banyak mengendalikan hama ini dengan menggunakan pestisida atau bahan kimia baik yang bahan kimia yang bermacam-macam ya seperti insektisida dan lain sebagainya. Itu yang biasa digunakan oleh petani. Tapi tergantung dari kita sendiri bagaimana menanggapi pengendalian hama tersebut. Jadi kalau jenis hama tungau dia bisa digunakan dengan pestisida kimia atau pestisida hayati. Tapi Bapak sarankan untuk gunakan pestisida nabati supaya tidak berdampak tidak baik atau berefek buruk terhadap kita. Jadi penyakit yang menyerang tanaman padi, lanjut ke bawahnya. Lanjut. Nah ini, jadi ada beberapa jenis penyakit, ya, ada beberapa jenis penyakit, ya. Jadi ada penyakit blast, itu penyebabnya itu jamur Virigularia oryzae. Jadi jamur Virigularia oryzae ini itu merusak pada daun tanaman padi. Ayo, Ya, bapaknya kelempar. Mana ini? Harus Bapak diikat pakai nih. Diikat pakai rantai besar ini biar nggak terlempar. Ya, mungkin di tempat Bapak itu ombaknya besar. Jadi bapaknya terlempar. Waduh. Hilda, apa itu penyakit blast? Yang mana, Pak? Itu penyakit yang disebabkan oleh jamur itu Pak. Oleh jamur. Wah, mantap ini. Jamur mentang-mentang Indranya operator ya. Santi, ayo Santi. Memang anehnya ada bapaknya. Bapak udah balik. Udah masuk. Parabu udah masuk. Oke. Ini terlempar lagi tadi. Bapak terlempar di Ayo kalian perhatikan kamu. Pak Bu. Nah, Pak Bu, saya usul Pak Bu. Kelempar lagi Bapak. Saya tuh usul biar Pak Budi dia rantai kakinya tuh loh. Biar nggak kelempar lagi. ini mana nih? Anda? Ya. Halo. Nah, dengar
Iya Pak. Dengar. Suara putus-putus. Suaranya putus. Sudah, Sudah Pak, ada. sudah terdengar nih. Silakan Ya lanjut, lanjut Pak. Pak, lanjut. Lanjut. Nah, jadi dari gambar yang Bapak tampilkan ini di slide ini, coba lihat itu ada penyakit flash yang disebabkan oleh jamur Fritillaria oryzae. Nah, kira-kira dari gambar ini gejala serangannya seperti apa? Bercak daun. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pada Kemarin slide yang Bapak bagikan kemarin ada kalau kalian baca modul ya, kalian pasti bisa menjawab bagaimana gejala serangan yang disebabkan oleh jamur Fritillaria oryzae ini. Ayo, siapa yang bisa? pada Saya, Pak. boleh Pak jawab. Sebelum Bapak tunjuk, siapa nih? Saya, Zilpa, Pak. Kana, Saya. Kana dulu, Zilpa ini Ya. kan. Jadi Kana dulu, Kana. Itu Pak, pada daun tanaman padi yang terserang oleh jamur ini terlihat Ya. bercak-bercak warna coklat dan sedikit mengering Pak di dalam bagian yang terserang itu. Seperti itu Pak. Kayaknya membusuk itu, Pak, daunnya, Pak. Oke. Ah, bagus. Ya. Masih ada lagi? Kira-kira ada lagi? Saya, Pak. Nanti lama-kelamaan pangkal daunnya Saya. busuk, Pak. Ya. Jadi gejalanya itu terlihat pada tanaman yang dia membentuk anakan yang menyebabkan jumlah mutu gabahnya turun. Jadi daunnya ini ada bercak-bercak coklat, ya seperti membusuk daunnya. Coba kalian perhatikan, itu disebabkan oleh jamur Fritillaria oryzae. Ayo lanjut slide-nya ke bawah, operator. Ini masih banyak lagi. Ya, jadi biar kita kenal waktunya juga terbang. Nah, Bu, ini busuk pelepah daun. Nah, ini busuk pelepah daun. Disebabkan oleh jamur Rhizotonia sp. Nah, siapa yang bisa melihat nih dari gambar yang kalian lihat ini? Bagaimana? Yang sedang. Ayo Anda sekalian. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana gejala serangannya dari busuk pelepah ini disebabkan oleh jamur? Ayo, kemarin udah Bapak bagikan nih modulnya. Siapa yang masih ingat yang bisa menjelaskan? Ayo, Zilpa tadi Zilpa tadi angkat tangan terus. Oh iya, Pak. Zilpa, mana Zilpa? Iya. Nah, coba Zilpa. Iya, Pak. Kalau kita lihat Bukan gejala terus. jamur Ya, Dok. Rhizotonia ini kita lihat dari warna daun atau pangkal batang itu kuning coklat keputih-putihan, kemudian agak nampak membusuk di pangkal pelepahnya itu, Pak. Oh Itu, iya Pak. iya. Jadi itu gejala serangannya. Masih ada lagi. Ayo. Tadi ada angkat tangan juga. Sudah jelaskan. Saya, Pak. Ayo Linda. Ya, Pak. Busuk pelepah ini dia disebabkan oleh jamur Rhizotonia, Pak. Nah, gejalanya itu menyerang daun dan pelepah daun, sehingga daunnya terlihat membusuk. Kemudian gejalanya terlihat pada tanaman yang telah membentuk anakannya, Pak, anakan padi tersebut, dan menyebabkan jumlah dan mutu gabah padi tersebut menjadi menurun, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, jadi gitu. Ya, busuk pelepah ini batangnya, batang itu terlihat membusuk. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya, sesuai dengan gambar yang Pak tampilkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada penyakit fusarium. Jadi ini layu fusarium ya, yang disebabkan oleh jamur Fusarium maniforme. Jadi yang disebabkan oleh jamur ini. Ya, tadi Gak ada suara lagi ya. Pak, suaranya kecil sekali, tidak nyaris Jaringannya tidak kayak- terdengar, Pak. Suaranya. Suaranya gak ada kedengaran. jelas sudah Bapak? Nah, kalau sekarang jelas, Pak. Nah, ini gimana? Ayo, siapa yang bisa jelaskan nih? Bagaimana gejala serangannya?
Hilda bisa jelaskan bagaimana gejala serangan dari jamur ini, fusarium? Daunnya Ayo. layu, saya. Saya Pak. Hilda mana? Saya Pak. Pakai air. Daunnya layu. Saya Pak. Saya Pak. Ya, daunnya saja. Penyakit fusarium itu Ya, dia Pak. menyerang malai dan biji yang muda, Saya Pak. Pak. Oke, biji muda terus. Penyakit fusarium dia menyerang malai dan biji yang muda, Pak. Terus terlihat apa di situ? Terlihat apa? Apa yang terjadi Nanti membusuk pada dia, Pak. gambarnya? Membusuk. Oke. Daunnya menguning. Daunnya terkulai. Oh, ya, betul. Masih ada? Santi, apa tadi Santi? Daunnya menguning, Pak. Daunnya menguning, terlihat Belum baik. waktunya. Terus juga, Menguning belum waktunya. ya akarnya juga Akarnya membusuk. membusuk. Betul. Ya itu. Jadi Fusarium ini kita terlihat dari gambar tersebut bahwa daunnya menguning. Nah, menguning karena dia menyerang pada daun, ya, sehingga menyebabkan batang nanti membusuk, lama-kelamaan padinya bisa rusak dan kuantitas serta kualitas padi tersebut bisa berkurang. Ayo lanjut. Nah, ini ada pengendaliannya. Jadi pengendalian itu ada pengendalian itu ada secara mekanis, ya, ada secara fisik, biologis. Nah, ini pengendalian secara fisik, biologis dan kimia. Jadi untuk pengendalian jenis hama tadi, ya perlu kalian ketahui bahwa secara mekanis itu secara fisik itu seperti apa. Sudah bagikan, silahkan kalian baca, kalian amati dari modul tersebut. Ada beberapa jenis pengendalian hama dan pengendalian penyakit yang bisa kita gunakan, baik itu secara mekanis, fisik maupun biologis atau hayati. Jadi nanti kalian bisa mengendalikannya dengan melihat bagaimana gejala tersebut, ya, bagaimana tingkat kerusakan yang dialami, apakah sudah diambang batas ekonomi atau belum. Ya, bisa dipahami. Iya Pak. Dan Anda sekalian, berhubung waktu belajar habis, dan hari ini kita anggap sudah selesai. Jadi semoga Anda semua diberi pemahaman dengan baik dan ilmunya juga bermanfaat nanti yang didapat. Jadi sebelum kita tutup, Bapak harapkan kalian tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa tetap gunakan prokes jika berpergian. Silakan Ketua Fadil siapkan pimpin dengan doa. Ya Pak, terima kasih Pak. Karena pembelajaran kita sudah selesai, untuk pertama, mari sama-sama kita berdoa bagi yang muslim. Kita berdoa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.